Kami di kabar petang tadi Prof ada yang terpotong sebelum jeda. Iya, jadi kalau persoalan kegaduhan politik jangan dipahami di hilirnya. Saya minta teman-teman dan masyarakat juga memahami, ini juga kita harus melihat hulunya. Sebab kalau hilirnya tidak memperhatikan apa yang terjadi di hulu, nanti repot. Yang kita cermati dari kronologi, dan ini kronologi ini bisa diperoleh di mana-mana ya, itu jelas. Jadi persoalan pertama memang karena Koalisi Merah Putih tadi memaksakan perubahan sejumlah undang-undang yang sebenarnya sudah menjadi praktek demokrasi yang baik. Oke. Sampai Presiden SBY pun ingat 8 Desember Presiden SBY bersafari menemui Pak Jokowi dan Yusuf Kala untuk apa? Untuk minta dukungan agar Perpu 1 ya, Perpu nomor 1 yang mengembalikan pilkada sebagai pemilihan langsung dari rakyat ya, itu bisa lolos di DPR. Prof Hendrawan, di luar sudah jelas ini. Di luar hulu dan hilir, ini kan pernyataan dari Pak Prabowo ini, kalau tadi Pak Sferi bilang adalah kritikan, harus ada evaluasi kinerja. Itu terbuka dulu nggak diterima oleh partai? Kami berterima kasih ya, karena kritik adalah bagian yang harus kita hargai. Iya. Agar apa? Agar pemerintahan ini berjalan di rel yang benar. Ya. Tetapi sekali lagi ini sudah masuk ke ranah hukum. Ya. Jadi banding ini sudah kita tahu lah. Itu sebabnya kenapa ketika Mahkamah Partai mengirimkan surat kepada Menkumham 3 Maret 2015, Menkumham tanggal 10, 1 minggu kemudian mengirim surat juga kepada DPP Partai Golkar. Ya, apakah penafsiran seperti ini benar atau tidak? Nah, kemudian bahkan Menkumham mendorong terjadinya islah terus-menerus. Ya, terus kemudian baru 13 hari kemudian 23 Maret Menkumham mengeluarkan SK mengesahkan kepengurusan Partai Golkar. Itu yang selalu saya katakan, kenapa mekanisme islah tidak bisa dijalankan? Oke, tahan dulu di situ Prof. Saya mau ke Prof. Cipta. Tadi Mas Ferry sudah bilang ada 3 menteri yang sebenarnya harus dievaluasi. Nah, statement yang dikeluarkan oleh KMP ini sekedar, Anda melihat sekedar kritik atau justru mendorong bahwa menteri-menteri ini biang kegaduhan dan harus segera diganti? Pernyataan Pak Prabowo kaitannya kurang dengan apa yang dikemukakan oleh Mas Ferry. Mas Ferry kan mengenai 3 menteri kan. Kalau mengenai 3 menteri begini, saya ini baru pertama kali ketemu Mas Ferry ini. Baru pertama kali, saya bukan Gerindra, tapi saya heran 80% pendapat saya bisa sama dengan Mas Ferry. Ini baru pertama kali ketemu ini, saya heran juga gitu loh. Saya bukan Gerindra, bukan gitu ya. Memang 3 menteri ini yang paling banyak dapat sorotan di luar bidang ekonomi ya. Saya dari awal juga mengatakan. Artinya sepakat tuh ya, membuat gaduh itu adalah 3 menteri itu. Saya tidak mau menggunakan istilah gaduh. Saya salah satu orang yang pertama yang mengatakan putusan dari Menkumham itu keliru. Jadi menurut saya menteri itu keliru menafsirkan putusan Mahkamah Partai Golkar. Itu sejak awal saya mengatakan demikian. Iya, itu jelas sekali keliru itu. Nah, tapi bagaimana dengan argumen dari Pak Hendrawan bahwa sebenarnya yang bermasalah ini KMP terlebih dahulu? Iya, nah ini kan 2 masalah. Ya, apa yang disinggung oleh Pak Hendrawan ini mengenai balas dendam. Kan kita tahu memang KMP ini kan dia menyapu bersih mayoritas lah di kursi gitu kan. Ya, saya berpendapat rupanya pimpinan KMP ini masih belum legowo atas kemenangan Jokowi sebagai presiden. Nah, setelah itu mereka berusaha menghalangi, menggerecokin gitulah melalui ini diobok-obokin gitu loh. Ya, sehingga habis kursi-kursi pimpinan DPR disapu semua gitu loh. Itu kan dalam rangka untuk mengganjal gitu loh. Ganjel. Dan ya dalam politik ya sah-sah juga itu. Kalau lihat ini ya Pak Prabowo sudah membuktikan hadir pada saat pelantikan. Iya, betul. Seluruh pimpinan-pimpinan KMP juga dalam pelantikan, dalam dukungan secara formal terhadap kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak JK pun juga sudah terbukti dan sudah membuktikan bahwa ada kelegowoan soal itu. Tetapi yang disampaikan dalam konteks sekarang itu sangat berbeda waktu dan temanya dengan yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi, Pak Hendrawan. Ini motifnya ada didasari karena soal yang sudah 6 bulan yang lalu. Ini problem baru, problem yang muncul yang disampaikan dengan cara yang santun supaya Presiden dalam hal ini menyikapi perkembangan yang baru ini yang tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau ini dikaitkan lagi dengan itu, ini kan sama seperti kemudian ingin memfeta kompli kembali memecah kembali KMP dengan KIH yang sebenarnya prosesnya sekarang sudah mulai sedikit sudah mulai membaik. Ya, Pak Prabowo kan memang
sudah menyatakan ya bagus. Tapi jangan lupa politisi ini kadang-kadang apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu seringkali berbeda. Itu sering begitu loh ya, sering. Kalau saya lihat tetap sampai berbulan-bulan itu masih ganas KMK itu, masih berusaha mengganjel Pak Jokowi. Baru kira-kira sebulan terakhir ini saya lihat sudah menjadi good boy semua. Saya heran. Apa tuh maksudnya? Ada motif apa menjadi good boy? Saya kaget terutama lihat behavior dari Fadlizon, Fahri Hamzah belakangan ini. Aduh, baik sekali. Sangat berbeda dibandingkan katakan 4 bulan lalu, 5 bulan lalu. Ada apa? Menurut saya di balik ini sudah ada tarik-menarik, sudah ada deal gitulah. Deal kalau saya lihat ya Presiden Jokowi kemana arahnya? Presiden Jokowi juga ditekan saya kira gitu ya. Tentu saja yang bersangkutan tidak akan mengaku. Begini misalnya, soal DP mobil untuk pejabat kan. Kok Presiden setuju saja? Itu kan dari Ketua DPR kan awalnya kan, betul kan? Betul, sudah mengakui. Kok setuju saja? Ya. Belakangan dicabut lagi. Belakangan mengatakan saya nggak baca. Terus yang kedua soal apa? Pembangunan gedung DPR. Kok pemerintah cepat sekali setuju gitu ya? Ini deal di belakang ini, deal. Lalu belakangan ini santer suara-suara juga bahwa kemungkinan besar Presiden Jokowi akan mengakomodir aspirasi dari KMP. Jadi santernya adalah dari PAN sama Golkar terutama. Itu sudah hampir pasti masuk ke kabinet. Soal reshuffle sebenarnya kan lebih karena Presiden menganggap sekarang ada kegagalan di dalam pemerintahan untuk mengatasi masalah. Jadi tidak karena desakan partai-partai dan yang saya maksud Pak Ferry kemungkinan besar mungkin PDIP yang rangsek kita tanya langsung PDIP kurang dapat yang dimaksud tadi. Inilah mengapa kita sangat membutuhkan para negarawan ya, supaya berpikirnya tidak jangka pendek ya, berpikirnya harus memikirkan generasi yang akan datang. Bagaimana melembagakan demokrasi yang sehat ya, yang konstruktif dan membawa kesejahteraan untuk rakyat. Sebab kalau telaah kita sepotong-sepotong, Prof, ini berbahaya sekali. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, mari kita lihat akar masalahnya. Mari kita lihat hulu permasalahannya. Kalau persoalan kegaduan, kita lihat siapa yang pertama membuat gaduh, gitu kan? Jangan kemudian lempar batu sembunyi tangan. Kalau saling menuding kan tidak selesai juga. Dalam kronologi ini, lihat Senin 4 Mei, Rabu 6 Mei 2015 Rakernas PAN dihadiri tokoh-tokoh KIH dan KMP. Hubungan KIH dan KMP sudah jauh lebih membaik. Kemudian Selasa 12 Mei Presiden Jokowi membuka secara resmi Kongres 4 Partai Demokrat. Itu semakin memperkokoh, memperteguh relasi ini dan seterusnya. Tetapi sekarang tiba-tiba Pak Prabowo mengatakan ya ini ada menteri yang bikin gaduh. Ya, terus Pak Fadlizon memberi referensi Menteri Kehakiman, Hukum. Ya, padahal ini kan sudah masalah hukum. Masalah hukum memang harus diselesaikan dengan hukum. Implisit disampaikan oleh Pak Prabowo, menurut saya soal kegaduhan ini jangan dimunculkan dari istana. Ada masalah-masalah besar yang sekarang sedang dihadapi oleh pemerintahan sekarang yang berkaitan dengan masyarakat. Setuju. Itu Pak Ferry itu setuju dan kami bersama-sama teman-teman Gerindra di DPR RI, bahkan kami berpikir keras ya untuk menawarkan solusi-solusi. Oke, kita tunggu begini. Artinya kita tunggu solusi-solusi yang akan dilahirkan ke depan. Pemerintahan tidak gaduh, ada solusi, rakyat juga akan merasakan. Dan media juga memfasilitasi. Media pasti. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih bergabung bersama kami. Dan pemirsa Kabar Petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut. Tetap bersama kami.